ada Macaulay method, ada moment area method, metode moment area, ada superposition method, ada Castigliano method, teorema Castigliano. Ini menggunakan energi. Jadi banyak sekali atau ada beberapa macam-macam metode untuk menghitung defleksi dan slope. Jadi nanti tidak perlu dipelajari satu persatu saat ini, waktunya habis. Jadi nanti saya tanya ke Anda, pilih yang mana ya dari metode ini ya? Pak, saya senang sekali dengan diferensial integral matematik. Yang kita pelajari double integration aja. Misalnya begitu. Jadi kita perdalam. Atau saya sudah belajar statika 1 ini, bidang momen, gambar bidang momen. Maka yang kita pelajari nanti menggunakan metode luas momen area method. Misalkan begitu. Jadi terserah nanti. Tapi kita harus mengenal dengan baik 4 metode ini, 5 metode ini. Cara mengenalnya bagaimana? Ya putar saja ini videonya. Putar videonya. Diputar videonya. Oke. Begitu ya, ini metodenya. Which is that deflections are small and stresses remain in the elastic region. For this reason, the deformed shape of the beam. Contoh ini ada simple beam, bukan simple beam, cantilever, ada beban. Akibat beban nanti bebannya baloknya akan deformasi. Is called the elastic curve. Nah itu menjadi seperti itu, melengkung ya, itu namanya berdeformasi. Garis lengkung itu disebut sebagai kurva elastis atau elastis curve. Tadinya kan lurus. Shape of the beam is called nah, the sembunyinya lurus itu. Setelah berdeformasi, sembunyinya melengkung ke bawah. Curve. We can define x as the distance along the axis of the undeformed beam, and y as the vertical deflection of the beam. Nah, jadi besarnya penurunan kita sebut sebagai defleksi y. Bisa y, bisa v. Bisa y, bisa v. Tergantung dari notasinya. Jadi kalau kita memberikan notasi ini misalkan sumbu x. Ini misalkan sumbu x. Nah, ini sumbu x. Kemudian ini sumbu y. Maka ini kita sebut sebagai y. Ke bawah minus atau plus ke bawah. Oke. Bawah. Nah. Kemudian nanti kita gambar juga. Ini ada sudutnya nih. Jadi kalau ini kita tarik garis singgung di ujung ini, kalau kita tarik singgung di ujung ini, nah garis singgungnya di sini, garis singgung, ini kan garis singgung, maka kita bisa mengukur ini besarnya adalah theta, sudut atau slope. Kalau ini y, ini theta atau slope. Slope kemiringan ya, atau rotasi, atau putaran sudut. Nah itu yang akan kita pelajari nanti, deformasi dan slope. Deformasi dan slope. The objective is to figure out how y varies along the length of the beam. We will assume that there's no displacement along the x-axis. We're also interested in the angle of rotation of the beam, theta. Rotation. Let's take a closer look at the angle. We can define the slope of the beam as dy divided by dx. Since we're limiting ourselves to scenarios where deflections are small, we can apply the small angle approximation, and so we can assume that the angle of rotation is equal to the slope of the beam. In other words, the angle of rotation is equal to the first derivative of y with respect to x. Oke. Jadi besarnya sudut tadi berapa?
besarnya sudut adalah dy dx. Sebenarnya yang paling tepat adalah arcus tangen dy dx. Karena kecil sekali, ya dianggap saja tadi dibulatkan, theta sudutnya sama dengan dy dx. Ingat, theta sama dengan dy dx. Theta adalah slope atau rotasi atau kemiringan. Slope atau rotasi atau putaran sudut besarnya sama dengan dy dx. Y itu apa? Y adalah persamaan garis elastis. Y adalah persamaan garis elastis. We can start thinking about how beams deflect under load by reviewing the moment curvature equation. It allows us to calculate the curvature of a beam for a given bending moment. M is the bending moment, R is the radius of curvature of the deformed shape, and EI is the flexural rigidity of the beam, which defines how much the beam will resist bending due to the stiffness of its material and due to its cross-sectional shape. The term 1 over R is the curvature of the beam. The moment curvature equation is the first step towards being able to calculate the deflection of a beam, since it gives us information about how the beam will deform for an applied bending moment. It turns out there's a mathematical equation that can be used to calculate the curvature at any point along a curve. Tutup mic, tolong tutup mic. Mute. We can combine this with the moment curvature equation to get an expression that relates the deflection of the beam and the bending moment along it. But this equation is still quite complicated, so let's try and simplify it. Since we're limiting ourselves to elastic deformation and assuming that the slope of the elastic curve is small, the dy over dx term will be small. And since it's squared, it will be even smaller, and so can be neglected. This gives us a much simpler differential equation defining the deflection of the beam. Oke, ini dicatat ini. Ini namanya persamaan diferensial lanjutan. Deflection differential equation. Jadi persamaan diferensial defleksi. D kuadrat dx kuadrat sama dengan M per I. Y-nya apa? Y-nya adalah persamaan garis, deformasi, defleksi. X-nya apa? Jarak X. M-nya momen. E-nya adalah modulus elastisitas material. I-nya adalah momen inersia. Ini persamaan diferensial defleksi. Persamaan diferensial lanjutan. Nah, ini kita gunakan nanti ini. Kalau ingin menggunakan metode persamaan diferensial, maka gunakan persamaan ini. Tapi harus cari dulu, Y. Apakah di semester 1 dulu pernah mencari bagaimana sih persamaan momennya? Jadi sebelum menghitung momen, kita harus mencari bagaimana persamaan momennya. Y sama dengan fungsi M. Jadi Mx sama dengan berapa? Itu harus bisa dicari. Kalau belum, nanti kita review. Ya, ini materi semester 1. Oke, lanjut ya. Ini ingat-ingat ini. Ingat-ingat, boleh dicatat. Deflection differential equation. Lanjut terus. All we need to do to get an expression for the deflection along a beam is integrate the equation twice. This is called the double integration method. It's easiest to understand how the method works using an example. Here we have a cantilever with a load applied at the end. We'll start by drawing the free body diagram and applying equilibrium to determine the reaction forces. Next, we want to calculate the bending moment along the beam. If we draw a free body diagram of a slice of the beam, we can see that as we move along the beam, the bending moment increases linearly with the distance from the concentrated force P. So the bending moment M is equal to minus P times X. We can insert this expression for M into the deflection differential equation and apply the double integration method to figure out how the beam will deflect.
E and I are constant along the length of the beam, so we can pull them outside of the integral, and then integrate the equation for m with respect to x. Remember that whenever you integrate, you need to add a constant of integration at the end. We'll call it C1. It's an unknown for now. Then we integrate a second time, remembering to add a second constant of integration. Mengapa double integrasi? Double integration. Jadi tadi kan persamaannya d kuadrat y dx kuadrat sama dengan m per i. Ini kita integralkan. Kita integralkan sekali menjadi dy dx seper i. Mengapa seper i? Karena konstan minus p per 2 x kuadrat. Jadi x-nya pangkat 1 ini. Jadi seper 1 plus 1 seper 2 p dikalikan x kuadrat plus koefisien atau konstanta 1. Kemudian nanti diintegrasikan lagi 2 kali menjadi y. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu y, persamaan y ini, di titik manapun, kita mencari deformasi di sini. Oh, bisa. Masukkan x-nya berapa? Masukkan x-nya berapa? Jadi x-nya ini adalah variabel dimasukkan. Ini yang kita cari, persamaan. Nanti untuk beberapa kasus sudah ditabelkan ya. Jadi kalau Anda ber-30 orang, masing-masing diberi tugas menghitung satu-satu, nanti hasilnya kita tabelkan, maka kita punya tabel 30 kasus. Contohnya sudah saya kirim untuk kasus-kasus tertentu dari referensi, saya tulis juga referensinya. Double integration, jadi dari d kuadrat y dx, jadi dy dx, jadi y. Tapi karena tertentu tambah koefisien atau konstanta 1, nanti konstanta 1x, kemudian konstanta 1. Begitu. And so we now have an equation that defines the deflection y of the beam. The only problem is that we have two unknown constants. Fortunately, we can use what we know about the deflection and the slope of the beam at the support to calculate C1 and C2. At the fixed end, the beam cannot rotate, so the slope dy over dx must be equal to 0. This allows us to calculate C1. And at the same location, the deflection y must also be 0, which gives us C2. Solve the deflections of the beam, particularly for cases where the beam needs to be split into a integration method is quite easy to apply. But even for some quite simple configurations like this one, the bending moment won't be defined by a single expression along the full length of the beam. To apply the double integration, since x minus L over 2 will give x minus half the length of the beam, include the effect of the constant reaction force to calculate the deflection of beams is called Macaulay's method. Their behavior allows us to essentially turn different terms in the bending moment equation on and off for the calculate the overall deflections. This is more powerful than it. Ingat ya, jadi hasil-hasil tadi ditabelkan. Contoh tabelnya ini. Deflection slopes bending moment for beams. Jadi ada tabelnya, nanti kita bahas tabelnya ya. Ditabelkan seperti ini. Kemudian ini menggunakan metode luas momen. Tapi ini superposisi dulu. Maksudnya superposisi itu jika diketahui gambar kanan ini, maka nanti kita hitung satu persatu. Akibat beban merata dulu, berapa defleksinya, berapa slope-nya, ditambah dengan akibat momen. Dihitung satu persatu, hasilnya dijumlahkan. Itu adalah metode superposisi. Kemudian metode luas momen. Metode luas momen itu kita gambarkan bidang momennya. Kita gambarkan bidang momennya. Kemudian kita gambar M per I. Itu adalah metode luas momen. Jadi kalau kita lihat
Metode luas momen itu seperti ini ya. Jadi misalkan ini ada balok sederhana menerima beban P. Bentangnya tertentu, jadi ini berapa, ini L-nya tertentu. Jadi jaraknya tertentu ini. Jaraknya tertentu, diketahui jarak-jaraknya. Jarak-jaraknya diketahui. Ini berapa, bentangnya berapa begitu. Ada beban P. P, P. Anda bisa menghitung reaksi perletakannya. Bisa menghitung ini berapa nih reaksinya ini. Reaksinya berapa? Bisa dihitung. Reaksinya berapa? Bisa dihitung. Kalau sendiri biasanya reaksinya 2. Oke, walaupun 0 nanti. Setelah itu gambar bidang momennya. Gambar bidang momennya. Momen, gambar bidang momen. Kemudian gambar bidang momen per I. Masing-masing koordinatnya dibagi dengan E dan I, konstanta. Kemudian sekarang ditanyakan ini. Misalkan di sini ada titik di sini, dan titik di sini. Berapa sudut yang dibentuk? Berapa sudut yang dibentuk? Jadi kalau misalkan kita lihat garis singgung, masih ingat garis singgung? Garis singgung itu apa? Garis singgung itu kalau misalkan ini ada lingkaran, ada lingkaran, demikian. Mana garis singgungnya? Misalkan garis singgung di titik ini, garis singgungnya mana? Nah, garis singgungnya ini. Ini garis singgungnya, garis singgung. Oke. Misalkan di titik ini garis singgungnya mana? Garis singgungnya ini. Nah, ini garis singgung. Oke. Hanya bertemu di satu titik, Pak. Di mana? Hanya bertemu di satu titik. Garis singgung itu kita cari titik di lengkungan di sini. Kemudian kita tarik garis singgung. Begitu. Nah. Ingat ya garis singgung? Tangent, garis singgung. Jadi ini kurva elastis ini dianggap lingkaran ini. Jadi ini kurva elastis. Ini kurva elastisnya ini. Kurva elastisnya ini kan, kurva elastis. Oke. Kemudian cari garis singgung di sini, cari garis singgung di sini. Misalkan, terus garis singgungnya ketemu di sini. Berapa sudut ini? Sudut tetanya berapa ini? Sudutnya. Nah, sudutnya itu sama dengan luas bidang per EI dari sini sampai sini. Jadi itu adalah tetanya. Luas bidang EI dari sini sampai sini. Luasnya berapa ini? Kan bisa dihitung. Luasnya berapa? Jaraknya diketahui luas berapa. Jadi theta ini sama dengan luas. Theta. Theta dari 1 dan 2. Dari 2 ke 1. Theta 2 ke 1 itu besarnya luas per EI. Ini bidang A per EI. A per EI. Luas. Jadi bisa saya katakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis singgung di 1 dan di 2 besarnya sama dengan luas bidang per EI dari 1 sampai 2. Oke. Ini disebut sebagai teorema pertama momen area metode. Teorema pertama. Saya tunjukkan di sini ada hubungan antara bidang momen, EI, kemudian garis singgung seperti itu. Metode luas momen.
Oke, nanti kalau dengan contoh-contoh semakin jelas ya. Oke, ini pengertiannya itu. Pengertiannya seperti itu. If we rewind and multiply both sides of the deflection differential equation by x before integrating, we can get another Itu useful differential equation. equation. Ya. This time, the integration is a bit more complicated, since we need to use integration by parts. But we end up with this expression along the beam, where we know that the slope of the elastic curve will be, and use trigonometry to figure out the height of the area. This vertical Oke, distance is berikutnya. Tadi sudut ya. Sekarang berapa deformasinya? Berapa deformasinya? Jadi dari dicari tadi berapa deformasi. Kalau tadi sudut. Sekarang yang dicari adalah ini, saya gambar pakai tinta merah. Ini berapa sih ini? Di titik 2. Oke, jaraknya. Titik 2 ini. Oke, berapa ini? Nah, jaraknya T21 ini adalah deformasi atau defleksi yang dibentuk pada titik 2 diukur dari garis singgung di 1. Jarak atau defleksi di titik 2 diukur dari garis singgung di 1. Panjangnya ini, gitu. Oke, besarnya ini. Berapa besarnya? Besarnya sama dengan luas bidang M per I antara 1 dan 2 dikalikan jaraknya ke titik 2. Dicarikan jaraknya ke titik 2. Titik pusatnya ini jarak ke titik 2. Oke. Jadi jaraknya adalah itu ke titik 2. Nah, jaraknya ini. Oke. Besarnya itu. Dengan demikian maka Anda harus menghitung, menggambarkan bidang momennya dulu baru bisa menghitung. Itu disebut sebagai teorema kedua. Teorema kedua. Ya. Teorema kedua. Luas dikalikan jarak. Kembali lagi ini bidang apa ini? Ini adalah bidang M, kemudian tiap ordinatnya dibagi dengan EI. Namanya bidang M per EI. EI adalah konstan. Bidang M per EI. Bidang M, bending moment per EI. Itu teorema 2. Luas dikalikan X dibagi dengan EI. Karena Anda punya videonya, coba sekarang nanti diulang-ulang ya, diputar sendiri. Ada penjelasannya hanya pada bahasa Inggris. called the tangential deviation. It might not seem that useful, since it doesn't directly give us the deflection at point 2. But if we calculate the tangential deviation at the other end of the beam, we can then use trigonometry to figure out the actual deflection at point 2. The moment area method is particularly useful when there's a point along the beam where we know that the slope of the elastic curve will be equal to 0. Oke, jadi ada teorema pertama, ada teorema kedua ya, momen area. Teorema pertama sudut atau slope, teorema kedua adalah jarak atau deformasi atau defleksi. Since, in that case, calculating the tangential deviation gives us the deflection directly. This is why the moment area method is often applied for cantilever problems. Let's look at an example. We're interested in the deflection and angle of rotation at the free end, so let's define point 1 at the fixed support and point 2 at the free end. Because the angle and deflection are 0 at point 1, the moment area method will give us the deflection and angle at point 2 directly. We can define x as the horizontal distance from the free end and draw the bending moment diagram. To apply the moment area method, we need to calculate the area under the bending moment diagram between points 1 and 2, and the distance between point 2 and the centroid of the area.
It's easy to do this by Ini splitting the penting menit diagram ke-16 into ya. two triangles Ulang-ulang and a nanti. rectangle. The areas are easy to calculate. And for the centroids, we just need to remember that the centroid of a right-angled triangle is 1/3 of the way down and 1/3 of the way across from the right angle. Then we can just plug the numbers into the first and second theorems to calculate the angle and deflection at point 2. Ini pelajari perhitungannya nanti ya. There's one last approach to analyzing the deflection of beams that I'd like to cover, which is an energy approach that uses the concept of strain energy. When a body is deformed elastically, energy is stored within it in the form of strain energy. For a beam deformed by bending, the strain energy is a function of the bending moment, and it can be calculated using this equation. It's common to neglect any shear deformation and assume all of the strain energy is coming from pure bending. Castigliano's theorem states that the deflection at the location of an applied load along the line of action of the load is equal to the partial derivative of the strain energy with respect to that load. The deflection can be a displacement or an angle of rotation. Because the bending moment term is squared in the strain energy equation, it's usually easier to move the partial derivative inside of the integral, like this. Let's look at an example. The bending moment along the beam shown here is defined by this expression. We can calculate the partial derivative of m with respect to p. Using Castigliano's theorem and integrating between 0 and L, we get an expression for the displacement at point A. The powerful thing about Castigliano's theorem is that the load we consider doesn't even have to be a real load. If we want to determine deflections at a location where no load is applied, we can just apply a fictitious force. We include the fictitious force in the bending moment equation, and then once we've calculated the partial derivative of the strain energy with respect to that force, we can set it to 0 to obtain an equation for the deflection at that location. The fictitious load can be either a moment or a force. Applying a moment allows us to calculate the angle of rotation, and applying a force allows us to calculate the deflection y of the beam. Applying a fictitious moment at point A allows us to calculate the angle of rotation at that point. This time, we take the partial derivative of m with respect to ma. Once we have an expression for the angle of rotation, we can set the fictitious moment ma to be equal to 0. Although it might be slightly more difficult to conceptualize than the other methods we've looked at, Castigliano's theorem can be very powerful when applied properly, and it has uses that extend well beyond the analysis of beams. With experience, you'll be able to select the method that will be easiest or most appropriate to apply, based on the specifics of the situation you are analyzing. But one inescapable fact when it comes to applying any of these methods is that they rely heavily on having a solid understanding of calculus. Mastering the fundamentals of calculus is the best way to make beam deflection problems feel much less daunting. And this video's sponsor, Brilliant, is a methods we've looked at. Castigliano's theorem can be very powerful when applied properly, and it has uses that extend well beyond the analysis of beams. With experience, you'll be able to select the method that will be easiest or most appropriate to apply. Oke, ini kenalan jadi ya. Video ini kenalan dengan double integration method. Kenalan dengan Macaulay method. Kenalan dengan moment area method. Ini pakai geometri ini ya. Geometri apa? Bentuk tadi, bentuk bidang momen. Superposisi. Jika terdiri dari banyak beban, nanti dihitung satu persatu, baru dijumlahkan. Namanya superposisi. Castigliano ini adalah untuk metode energi. Ya. Tugas berikutnya, muter lagi.
Ini seperti kuliah dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris. Diulang lagi. Nanti kita akan mencoba seterusnya, terserah mana pilih, mana ini. Karena sudah belajar statika, maka milih ke momen area. Oke, ini mungkin lebih baik. Karena sudah belajar matematika, cara integrasi saja Pak, diferensial integral boleh. Oh, cara superposisi, pasti kita pakai ini superposisi. Castigliano bisa ini cara. Maka saran saya nanti kita review pakai integrasi. Ini persamaan garis ini. Double integrasi ini persamaan garis elastis. Jadi persamaan garis. Jika ada persamaan garis Y sama dengan fungsi X, jika kita temukan 2 kali sama dengan 0, maka tercapai harga ekstrim. Ini contoh dulu ya di SMA, SMK, harga ekstrim. Kita gunakan nanti. Momen area kita gunakan statika 1. Oke, gitu. Nah, ini perkenalannya demikian. Nanti hasil-hasil itu akan ditabelkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kenalan tadi ya, dengan beberapa metode. Tapi nanti kita mengarah ke review persamaan garis. Itu matematika sebenarnya itu ya, matematika. Kemudian metode luas momen area metode. Gitu. Tapi konsep defleksi, deformasi udah tahu ya, bahwa ada batang, kemudian ada beban, maka walaupun kecil akan terjadi deformasi. Melentur, melendut, itu yang kita analisis. Mengapa kita repot-repot menganalisis? Ya, kalau bikin balok jembatan, nanti deformasinya terlalu besar, mobilnya lewat jembatan bisa meloncat ke atas. Nanti kalau kita bikin lantai, kalau deformasinya terlalu besar, kalau lantai beton, keramiknya lepas semua nanti. Kalau dari lantai kayu, deformasinya besar, kita nginjak lantai, rasanya tidak aman. Kenapa? Lantainya melendut seperti ini. Gitu. Makanya ada pembatasan-pembatasan. Kita pelajari kekakuan. Deformasi kita pelajari kekakuan. Nanti ada angka yang disebut sebagai kekakuan lentur. Ada nilai E, modulus elastisitas, ada nilai I, momen inersia penampang. Jika E dikalikan I, kita sebut sebagai kekakuan lentur. Nah, kekakuan lagi. EI. Jadi nanti berikutnya ketemu lagi EI dan E dan I. E itu bahan, I itu penampang. Dulu waktu di kelas semester 1, kalau kita menghitung EI, menghitung I, momen inersia, mau dari beton, mau dari baja, mau dari besi, penampangnya sama, maka I-nya sama. Jadi I tidak tergantung dari jenis material, tapi tergantung dari bentuk atau geometri dan dimensi. Itu I. Ada pertanyaan? Nanti ada tabel-tabel, jadi ada tabel-tabel. Prinsipnya demikian. Misalkan ini tabel yang di atas ya. Tabel-tabel. Jadi misalkan ini tabel seperti ini, misalkan nomor 5 ini ya, nomor 5, maka ini sumbu X. Ini sumbu X. Sumbu X, nomor 5. Ini sumbu Y. Oke. Digambarkan ulang, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kelihatan garis-garis saya ini? Kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan. Maka ini adalah Y max. Ini defleksi maksimum, Y max. Diukur di sini maksimum berapa ini? Y max. Berapa jaraknya Y max?
Y max itu jaraknya adalah X max. X diukur dari titik ini, X max. Berapa besarnya X max? Besarnya adalah ini, XM. Jadi kalau ingin mencari di mana letak defleksi maksimum, tinggal masukkan saja L-nya berapa, B-nya berapa. Atau ini L kuadrat berapa, B-nya berapa, terus kemudian ini. Atau disingkat jadi ini. Jadi nanti kalau diketahui, berapa X max, tinggal masukkan saja L-nya berapa, B-nya berapa. Nah, ada ini semua ukurannya nanti. Ketemu X max. Berapa besarnya deformasi maksimum, berapa sih besarnya? Y max berapa kan? Tinggal dimasukkan ke sini saja. Untuk X tadi sama dengan XM, X max, maka Y-nya adalah ini. Ketemu berapa deformasi maksimum. Contoh penggunaan tabel. Contoh penggunaan tabel. Sama juga, yang lain juga sama. Nah, ada bentuk-bentuk nih. Bentuk-bentuknya ada cantilever, cantilever, cantilever. Ini lihat ini. Beam loading, elastic curve, maximum deflection, slope at end, equation of elastic curve. Persamaannya ini Y ini, persamaan. Jadi Y dan X, ini X dan Y hubungannya ini. Hubungan antara X dan Y. Sumbernya dari ini bukunya. Ada sumber lain lagi? Ada. Slope and deflection ini. Sumbernya dari sini. Tapi vertikalnya sumbernya bukan Y, ini V. Nggak apa-apa. Sumbernya V maksimumnya. Contoh-contoh ini. Ya. Sumbernya ada dari Hebeler. Jangan lupa, ada lagi. Oke, contoh-contoh. Baca semua nih. Jangan lupa harus menuliskan satuan dan arahnya ke atas, ke bawah, perputarannya bagaimana. Satuan lendutan, defleksi, deflection, deformasi, itu satuan panjang. Bisa meter, bisa sentimeter, bisa inci. Satuan panjang itu defleksi. Kalau satuan rotasi, itu satuannya satu, yaitu radian. Sebelum mengerjakan, nanti periksa dulu satuannya, kesamaan satuan. Kalau inci, inci semua. Kalau milimeter, milimeter semua. Kalau sentimeter, sentimeter semua. Begitu. Jangan campur aduk, mili dengan meter dikalikan begitu saja. Milimeter dengan meter dengan sentimeter dikalikan begitu saja. Jangan. Periksa dulu kesamaan satuan. Tabel. Kemudian contohnya ada soal-soal. Ada contoh soal MRK 2B. Nah, contohnya latihan nih. Nomor 1 dikerjakan oleh nomor ratusan 1 sampai 6. Diketahui dan seterusnya. Hitunglah slope di titik C. Jadi X1-nya berapa tadi? X-nya sama dengan 2, dimasukkan saja. P-nya dimasukkan, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 6, C-nya sama X-nya sama dengan 2. Masukkan, hitung berapa. Berapa defleksi, berapa theta, dan berapa lendutan. Ada. Masukkan ke rumus. Nomor 2. Dikerjakan mahasiswa nomor 7 sampai nomor 12. Jadi satu mahasiswa mengerjakan satu nomor saja. Hitunglah besarnya lendutan maksimum balok.
lanjutan maksimum di mana? Misalkan di B. Maka hitung dulu X max tadi, XM. Baru dimasukkan Y-nya berapa. Misalkan di D. Sehingga nanti ketahui X maksimumnya berapa. XM atau X1 berapa, dimasukkan ke Y. Nanti ketentuan bisa dihitung berapa defleksi maksimum. Nomor 3, dikerjakan absen nomor 13 dan 18 sampai 18. Hitung dulu nih akibat beban merata. Ada berapa lanjutan di C tengah bentang, berapa sudut di A. Tinggal masukkan saja rumus-rumus tadi. Nomor 4 sama akibat beban terpusat. Nomor 5, nah ini 2 ini. Nomor 5 ini kalau menggunakan tabel ada metode superposisi. Hitung dulu akibat beban merata, maka akan diperoleh nanti berapa lanjutan dan sudut di A. Akibat beban terpusat 3 kip akan didapatkan berapa lanjutan dan defleksi di A. Hasil akhirnya dijumlah nanti, dijumlah. Nomor 5 ini memang menggunakan metode superposisi dan tabel. 2 kilopound per feet. P-nya 3 kilopound. Jadi ini 2 kilopound per feet. P-nya 3 kilopound. Jaraknya dalam feet. E-nya berapa? E-nya sama dengan 29 dikalikan 10⁻³ kip per square inch. Kip per square inch. Ingat ini ada inci, ini ada feet. Samakan dulu ini dalam inci atau dalam feet. 1 feet berapa inci? 1 feet berapa inci? Jadi samakan antara inci dan feet. Jadi E-nya adalah kip per square inch. I-nya adalah inci pangkat 4. Satuannya ini samakan dulu, lainnya juga sama satuan. Ini untuk minggu depan, coba latihannya, latihan. Pak, izin bertanya. Ya, Ini kan di situ ada 2 kip ya Pak. Kilopound berarti dikali 1000 atau beda lagi? ya, kip itu kilo pound, jadi 1000 pound. Terus feet-nya harus diganti ke inch ya Pak, berarti dikali 12. Ya, kalau mau dijadikan inci, berarti 1 feet sama dengan 12 inci kalikan 12 begitu. Sekarang silakan pakai mana? Apakah pakai kip per square inch, berarti jadikan kip dan inci. Kip dan inch. Feet-nya jadikan inci, kip-nya sudah nggak usah dibagi ya. Karena sama-sama kip. Kip-nya tetap, tapi feet-nya dikalikan 12 sehingga bisa menjadi inci. Sehingga nanti cocok dengan I-nya. Begitu ya? Ya, samakan dulu satuannya. Kip tetap. Nggak usah dikalikan 1000 karena sama kip. Ini juga sama-sama kip. KSI kan kip per square inch. Cuma feet-nya jadikan inci, begitu saja. Itu menyamakan satuannya. Sudah selesai, ya. Tinggal latihan saja. Jadi tugasnya putar lagi videonya. Anggap saja kuliah itu animasinya. Terus kemudian pakai bahasa Inggris. Mudah itu bahasanya ya. Bahasa Inggris yang mengajar siapa? Bu Zewit, Pak. Bu siapa? Bu Zewitra. Jewitra. Jewit. Ya. Oke. Cukup ya? Cukup.
Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Pak, dikumpulkan hari ini tugasnya. Jadi ini masing-masing mahasiswa mengerjakan satu soal saja. Dikumpulkannya hari ini. Kumpulannya kapan? Ya, terserah. Kesepakatan kapan? Jam 2 gitu, jam 3 paling lambat. Kan cuma satu soal ya. Kalau malam ini seperti biasa, Pak, bisa atau enggak? Malam ini. Terakhir malam ini, tapi diusahakan dikumpulkan pukul 2. Oke, silakan saja kalau sudah selesai dikirim ya ke email saya. Masih ingat email saya? Ingat, Pak. Jadi ada 2 email saya, sekarang dikirim ke sini saja. Dikirim ke pakai Gmail. Nih, oke. Ini catat itu. Terus nanti subjeknya tulis saja 1A minus 1A KGI aja, 1A KGI. NIM nama mahasiswa. Yang udah selesai silakan. Jadi batasnya sekarang ya hari ini boleh ya. Hari ini sebelum hari berganti. Tapi maksudnya mengerjakan sendiri. Masing-masing mengerjakan sendiri. Itu kan hanya substitusi aja. X-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, P-nya berapa, dan seterusnya. Q-nya berapa, begitu. Ya Yuni, mau tanya Yuni? Ya, selesai udah. Ya. Ya ini membahas soal-soal ini. Iya, jadi kan Anda mengerjakan latihan. Jadi minggu depan itu nanti membahas soal, contoh soal. Contohnya dari mana? Dari dalam video tadi, dari dalam animasi tadi, dan dari contoh dari latihan ini. Ya. Jadi materinya sudah ada untuk minggu depan. Materinya sudah ada. UTS dari soal-soal ini mana yang mau dipakai? Untuk UTS saya tidak mengharuskan harus pakai metode ini enggak. Pakai tabel boleh, pakai luas momen boleh, pakai integral boleh. Itu kita bicarakan minggu depan. Kalau tabel kan mulai sekarang udah start nih, pakai tabel begitu. Berarti tabelnya harus di print biar nggak sulit cari di komputer nanti. Tabelnya di print, dibaca-baca. Artinya apa sih? Nanti diganti saja itu, nanti substitusi dari soal begitu. Jadi materi sudah ada ini. Materi sudah ada. Setelah UTS nanti kita masih mereview tentang deformasi, kemudian kolom. Kolom itu tentang stabilitas, ya. Tekuk. Jadi kalau tiang namanya kolom, ada beban, nanti terjadi tekuk. Itu yang kita pelajari. Setelah itu torsi, udah selesai. Mudah-mudahan sebelum habis semester kita sempat ketemu di kelas gitu ya, offline. Kalau COVID-nya sudah meredah. Ini on off ya, kadang-kadang boleh tatap muka tapi cabut lagi. Ragu-ragu ini jadi. Yang penting ada siap. Tadi juga ada kakak kelas yang seminar diuji dari rumah sakit karena sakit COVID dan sesak nafas dari rumah sakit.
makanya online. Jangan lupa protokol kesehatan. Saling mengingatkan antar teman ya, dengan saya juga diingatkan juga. Cuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak, pakai masker, jangan berkerumun, begitu kan? Apalagi ya? Ada 5 minimal. Cuci tangan dengan sabun air mengalir, kemudian pakai masker, jangan berkerumun. Kalau demam, sakit leher, tenggorokan, radang, batuk, isi isoman atau tes antigen. Minum vitamin C, begitu nasihat umum ya. Nasihat umum. Lab untuk lab yang sudah masuk lab surveying ya, apalagi ya? Semester 1 kan surveying saja ya. Liga pernah masuk? Aisyah? Baru SP doang, Pak. Baru apa? Baru survei pemetaan doang. Oke, survei pemetaan ya. Survei pemetaan. Oh, sama Gamtek, Pak, pernah, Pak? Oh iya, gambar teknik. Oke. Ahmad Abdullah sudah semua masuk semua ya. Gian belum absen Gian tadi. Oh iya, Pak, ini Pak, Pak. Muhammad Kafi. Tolong jawab Muhammad Kafi. Ada? Iya Pak, ini Absen. Dah. Hadir semua. Simpan. Oke, hadir semua. Simpan. Klik. Masih belum bisa disimpan nih. Macet. Cukup pas jam 12. Saya mengundur 30 menit. Benar. Jadi tugasnya diputar lagi animasinya. Kita berkenalan dengan beberapa metode tadi. Terus kemudian untuk tugas-tugas tadi, latihan tadi pakai tabel saja. Latihan untuk satuan, kemudian menggunakan tabel. Itu aritmetika. Jadi keahlian kompetensi aritmatika dan satuan. Masing-masing mahasiswa mengerjakan satu soal. Wah, saya pengen 2, boleh juga. Tapi dikerjakan masing-masing ya. Kemudian dikumpulkan hari ini. PDF. Satu soal kan nggak berat. Ya. Statika ada tugas? Statika apakah ada tugas? Ada Pak, merevisi yang kemarin. Tugas apa itu? Cremona, Pak. Wah, kayak batang ya. Kayak batang. Cremona. Cremona itu kesetimbangan titik simpul tapi secara grafis. Makanya harus teliti. Pensilnya runcing, pakai penggaris, begitu kan? Ya begitu kan ya? Ya, walaupun nanti banyak software, sudah aplikasi yang bisa menghitung gaya batang dari rangka bidang. Plane truss, oke. Cremona. Jadi pertama kali yang menemukan namanya Luigi Cremona. Terus dinamakan Cremona. Nanti kalau Andika menemukan metode baru, nanti abad depan
disebutkan metode Andika begitu ya. Kemudian Kremona nama orang. Kalau Ritter sudah. Ritter itu berhitungan tapi dengan cara dipotong terasnya. Oke, itu prinsip-prinsip dari kesetimbangan titik simpul gitu ya. Statika 1. Oke, demikian dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, boleh meninggalkan ruang Zoom. Nanti kalau keluar ruangan sama-sama. Jangan masih tetap ada yang di ruangan karena pergi kemana-kemana begitu. Sehingga sampai sejam kemudian masih nongkrong di ruangan ya. Tidak leave karena tertinggal dan sebagainya. Oke, selamat siang. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.